kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kelompok sosial. Sebelum saya menjelaskan materi kelompok sosial, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deana Pawestri dari kelas 11.5. Jadi, kita setiap hari berinteraksi dengan keluarga, teman, bahkan orang asing. Tapi, pernahkah kalian sadar bahwa semua itu termasuk bagian dari kelompok sosial? Kelompok sosial bukan sekedar kumpulan orang, melainkan ikatan yang membentuk cara kita hidup, bertindak, bahkan berpikir. Jadi yuk, mari kita bahas lebih dalam lagi apa itu kelompok sosial, syarat terbentuknya, dan bentuk-bentuk menurut para ahlinya. Di sini aku ingin menjelaskan 4 poin, yaitu pengertian dari kelompok sosial, syarat terjadinya kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial menurut ahli, bentuk tidak teratur, dan yang terakhir pola hubungan antar kelompok. Yang pertama itu ada pengertian. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang memiliki hubungan timbal balik, kesadaran akan keanggotaan, serta norma dan nilai yang mengikat mereka dalam kehidupan bersama. Yang kedua itu ada syarat terjadinya kelompok sosial. Yang pertama itu adanya interaksi antar individu, kesadaran sebagai satu kesatuan, adanya tujuan bersama, struktur dan peran sosial yang jelas. Yang terakhir adanya norma dan aturan yang mengatur. Dan yang ketiga ini ada bentuk-bentuk kelompok sosial menurut ahli. Yang pertama itu ada dari Ferdinand Tonis, dia menjelaskan Gemeinschaft atau paguyuban, yaitu hubungan erat pribadi kekeluargaan. Contohnya itu keluarga dan desa. Yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan, hubungan formal, rasional, sementara. Contohnya itu organisasi dan perusahaan. Yang kedua itu ada dari Charles Horton Cooley, kelompok sosial, kelompok primer, primary group, yaitu hubungan dekat, tatap muka, emosional. Contohnya itu sahabat dan keluarga. Yang kedua itu ada kelompok sekunder atau secondary group, hubungan formal, fungsional, tujuan tertentu. Contohnya itu OSIS dan panitia. Yang ketiga ada dari Emil Durkheim, yaitu kelompok mekanis, ikatan karena kesamaan pekerjaan, adat atau tradisi, yaitu masyarakat sederhana. Yang kedua ada kelompok organis, ikatan karena saling ketergantungan dalam pembagian kerja, termasuk masyarakat modern. Yang keempat ada dari George Simmel, yaitu kelompok dyad, kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang, sangat personal. Terus ada kelompok triad, yaitu kelompok dengan 3 orang atau lebih, mulai ada struktur lebih kompleks. Yang kelima itu ada dari Robert K. Merton, yaitu in-group, kelompok di mana seseorang merasa menjadi anggota dan memiliki loyalitas. Yang kedua itu ada out-group, kelompok luar yang dianggap berbeda, bahkan bisa menjadi lawan. Yang ketiga ada reference group atau yaitu kelompok yang dijadikan acuan dalam bersikap meski bukan anggotanya. Yang terakhir ada dari William Graham Sumner, yaitu dia menjelaskan sama dengan Merton, membedakan in-group dan out-group, menekankan loyalitas dan rasa kita versus mereka. Lalu yang keempat itu ada bentuk tidak teratur, yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa aturan jelas. Misalnya seperti kerumunan orang berkumpul sementara, publik, individu yang memperhatikan isu sama tapi tidak saling mengenal. Yang terakhir ada massa, yaitu kelompok besar relatif anonim bersifat emosional. Dan yang terakhir itu adalah pola hubungan antar kelompok.
Yang pertama itu akulturasi, yaitu terjadi ketika dua atau lebih kelompok kebudayaan yang berbeda bertemu, berinteraksi, dan mulai berbaur serta berpadu. Hasilnya adalah terbentuknya perilaku dan aktivitas sosial yang diakui bersama sebagai satu kebudayaan baru. Yang kedua itu ada dominasi. Pola ini terjadi ketika suatu kelompok menguasai dan mendominasi kelompok lain. Contohnya adalah penindasan, genosida, pembunuhan sistematis, perbudakan atau segregasi, pemisahan ras karena konflik. Lalu ada paternalisme, merupakan bentuk dominasi dari kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Contohnya itu adalah penjajahan, di mana kelompok mendatang membatasi kebebasan kelompok pribumi demi kepentingan mereka sendiri. Lalu ada integrasi, pola hubungan yang menggabungkan suatu kelompok ke dalam kelompok lain tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu ada pluralisme, merupakan pola di mana masyarakat memiliki banyak perbedaan dan semua kelompok mengakui serta menghargai perbedaan tersebut. Lalu ada konflik. Konflik juga merupakan salah satu pola hubungan antar kelompok, muncul dari interaksi yang penuh ketegangan dan perselisihan antar kelompok. Yang terakhir ada separatisme. Pola hubungan ini muncul ketika kelompok minoritas atau subordinat berupaya memisahkan diri dari kelompok dominan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Sekian penjelasan materi tentang kelompok sosial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.